Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejawat apoteker? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Oke, jadi hari ini kita masuk ke tutorial yang kedua. Nah, tutorial kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melaporkan SKP praktek, SKP pembelajaran, SKP pengabdian, SKP publikasi, dan SKP lain-lain ya. Nah, sebenarnya semuanya sudah gampang ya, karena kita sudah menggunakan aplikasi Siap, yaitu aplikasi Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Nah, lebih lanjut, ayo kita langsung masuk saja bagaimana cara melaporkan SKP melalui aplikasi Siap. Check it out. Oke, seperti biasa teman-teman silahkan masuk di website ya, apoteker.or.id. Ini teman-teman bisa pakai browsernya terserah, mau pakai Google Chrome bisa, mau pakai Safari bisa, mau pakai Firefox juga bisa. Nah, kebetulan saya di sini mencontohkan langsung melalui smartphone ya. Melalui laptop juga bisa ya. Dan tampilannya juga tidak terlalu berbeda secara signifikan, hampir sama. Oke, jadi seperti pertama teman-teman masuk dulu di website apoteker.or.id ya. Masukkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman klik masuk Siap ya. Klik masuk Siap. Nah, ketika masuk Siap tadi, sebelum masuk ke halaman ini, teman-teman nanti akan dimintakan ID ya. ID itu antara lain adalah nomor anggota teman-teman, kemudian dan kata sandinya. Dan itulah user yang teman-teman buat pada saat pembuatan aplikasi Siap, tinggal dimasukkan saja. Nah, maka akan muncul di tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau ingin melaporkan SKP, teman-teman tinggal klik saja tanda kotak ya, kotak 3 ini ya di sebelah kanan ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah sini ya. Kemudian akan muncul beberapa fitur yang ada di dalam Siap teman-teman. Nah, di sini ada pendaftaran, ada registrasi, ada mutasi, sampai dengan pembelajaran SKP publikasi ilmiah. Nah, ayo kita coba untuk bagaimana cara melaporkan SKP praktik. Nah, di sini teman-teman langsung pilih saja, tekan saja SKP praktik. Nah, ketika teman-teman sudah menekan ya atau mengklik SKP praktek, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman untuk bisa melaporkan SKP praktek, silakan teman-teman gampang saja ya, tinggal tekan saja lapor SKP praktek di sebelah kanan atas. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sekarang teman-teman tinggal masukkan saja SIPA ya, surat izin praktek apoteker teman-teman yang aktif. Jika muncul seperti ini, berarti ada kesalahan dengan penulisan SIPA dari teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan dulu panik dulu kalau misalnya ketemu seperti ini. Pastikan memang bahwa penulisan nomor SIPA teman-teman itu sudah betul sesuai dengan SIPA yang diterima dari PTSP ya. Mari kita cari lagi. Nah, ketika sudah saya masukkan tadi, dia langsung berubah tampilannya jadi seperti ini. Maka terdeteksi bahwa sejawat sedang melakukan praktek ya di Apotik A2 Pharma sesuai dengan SIPA yang diperoleh. Nah, beliau sejawat juga sebagai apoteker penanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman ketika mau melaporkan, silakan klik pilih bagian pekerjaan. Maka di sini teman-teman akan dikasih pilih opsi ya. Karena ini di apotik, maka dia adalah pelayanan kefarmasian. Silakan teman-teman tinggal pilih pelayanan kefarmasian seperti ini. Kemudian teman-teman langsung klik selesai saja. Setelah itu klik cari ya. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus mengisi sesuai dengan kondisi teman-teman pada saat praktik ya. Misalnya, jika teman-teman sedang melakukan perencanaan perbekalan farmasi, silakan teman-teman tinggal klik ya saja. Nah, di sini juga teman-teman disuruh untuk menuliskan tentang SOP atau tidak perencanaan sediaan farmasi. Kira-kira hari ini teman-teman sedang melakukan merencanakan mau menyediakan apa? Mungkin sirup atau mungkin tablet ya,
atau mungkin obat-obat prekursor atau obat-obat apa ya, kalian tinggal tulis saja di situ jika misalnya teman-teman sedang melakukan sesuai dengan kondisi pada hari teman-teman praktik. Kemudian melakukan dan bertanggung jawab pada pengadaan obat. Misalnya teman-teman klik ya. Nah, di sini teman-teman disuruh isi untuk mengisi nomor SP ya, nomor SP pada fasilitas teman-teman. Nah, selanjutnya misalnya di sini teman-teman sedang melakukan penyimpanan perbekalan farmasi yang baik, ya tinggal dilihat saja ya. Kemudian coba catatan penyimpanan seperti apa, atau di sini sudah jelas ya, jelaskan apa yang sejak lakukan pada kegiatan di atas. Oke, selanjutnya kita klik ya lagi untuk suamedikasi. Jika teman-teman sedang melakukan suamedikasi, di sini disuruh isi hari ini teman-teman praktik itu melakukan berapa sih pelayanan suamedikasinya, kemudian pasiennya itu berapa orang ya. Kemudian di sini disuruh tulis juga tren ya. Sekarang di daerah khususnya di lokasi tempat bekerja kira-kira sekarang lagi apa. Jadi pola penyakitnya seperti apa. Teman-teman tinggal langsung klik saja, langsung tuliskan saja di situ. Kemudian jika teman-teman sedang melakukan pelayanan resep ya, itu tinggal klik ya saja. Ingat ini khusus untuk apotek ya yang menerima misalnya ada praktek dokter di dalamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang non praktek dokter juga tidak masalah ya. Yang jelas di sini apakah jika teman-teman melakukan pelayanan resep ya tinggal ditulis saja. Hari ini kira-kira jumlah resepnya ada berapa, kemudian jumlah lembar resepnya ada berapa ya. Kemudian jumlah pasien yang membawa resep itu berapa, dan juga resep yang diterima itu dari dokter apa saja seperti itu. Kemudian menjadi pendamping minum obat ya, atau tidak home pharmacy care. Jika misalnya di di tempat kerja teman-teman sedang melakukan home pharmaceutical care atau home pharmacy care, itu teman-teman tinggal isi saja kolom di bawah sini ya, dari nomor inform konsennya, dari tanggal visitnya kapan, itu tanggal visit ke pasien ya. Dalam hal ini adalah tanda kutip pada home pharmacy care. Kemudian nama pasiennya siapa, kemudian kondisi dan keluhannya pasien seperti apa. Tinggal teman-teman tambahkan saja jika sedang melakukan home pharmacy care pada hari tersebut. Kemudian berikutnya adalah memberi edukasi ke kelompok pasien. Nah, misalnya teman-teman pada hari yang sama sedang melakukan katakanlah ya di tempat praktik teman-teman, kemudian sambil menunggu pasiennya dipanggil sama dokter, masuk ke ruangan dokter, teman-teman mungkin bisa memberikan edukasi kepada pasien. Ya, di sini ditulis minimal 10 orang ya. Kemudian kira-kira di sini disuruh tulis jumlah pesertanya berapa, kemudian deskripsi kegiatannya seperti apa. Apakah terang memberikan edukasi tentang misalnya bagaimana cara minum obat, obat-obat tertentu, misalnya obat suppositoria ya, atau obat-obat dengan penanganan khusus bisa dimasukkan di sini. Oke, kemudian lanjut melakukan pemantauan terhadap obat atau melakukan PTO. Silakan teman-teman tinggal isi saja catatan PTO-nya seperti apa. Di sini dituliskan kriteria atau kondisi pasien yang membutuhkan PTO. Kalau misalnya ada banyak, silakan teman-teman bisa pakai koma ya. Itu dipisah dengan koma. Misalnya pasien sekarang membutuhkan PTO, misalnya sedang sakit, kemudian ada masalah dengan obatnya, misalnya ketika minum obat suka alergi ya, tidak cocok dengan bentuk sidang obat yang seperti itu, silakan teman-teman tuliskan. Jika lebih dari satu, silakan bisa dengan koma. Kemudian kegiatan yang dilakukan kira-kira seperti apa, tuliskan saja. Oke, poin ke-9 ini teman-teman disuruh untuk melakukan monitoring efek samping obat atau meso. Kalau misalnya iya, kalian teman tinggal terserah aja itu diklik ya. Kemudian bentuk atau manifestasi ESO-nya seperti apa. Nah, di situ ada keterangan tidak boleh kosong ya. Jadi dilihat kasusnya seperti apa. Jadi monitoring efek sampingnya seperti apa. Kemudian setelah teman-teman monitoring ya, itu kira-kira hasilnya seperti apa. Karena di situ ada sebelum dan kesudahannya seperti apa. Nah, kemudian yang ke poin ke-10. Nah, di sini apabila teman-teman terlibat dalam pokja ya, atau mungkin sejawat ya, yang terlibat menjadi anggota organisasi ya, atau menjadi kurang lebih
jadi panitia lah ya, panitia di organisasi, itu teman-teman silakan tinggal masukin saja nomor SK ya, SK yang diterbitkan oleh PC ataupun PD teman-teman. Jika iya, silakan teman-teman tuliskan saja nomor SK-nya. Kemudian membuat dan menyediakan brosur, leaflet, banner atau informasi aktif. Jika misalnya teman-teman atau di tempat praktik teman-teman itu sedang menyediakan leaflet atau brosur atau banner yang akan menjadi informasi bagi pasien, silakan teman-teman bisa tambahkan di poin ke-11 ini. Tapi jelaskan singkat saja ya tentang apa. Kemudian di poin nomor 12, di sini sedang melakukan konseling bagi pasien. Jika iya, tinggal klik ya saja. Kemudian berapa kali konseling yang dilakukan ke pasien, itu di sebelah kanan ada jumlah pasien. Kemudian sebutkan tren kondisi pasien yang sering dikonsultasikan itu seperti apa. Nanti di sini bisa jadi data ya. Ternyata di daerah teman-teman atau di tempat praktek teman-teman itu lebih banyak pasien yang melakukan konseling dengan kondisi seperti ini. Jika lebih dari satu bisa dipisahkan dengan tanda koma. Oke, poin terakhir adalah melakukan pengembalian obat yang bermasalah. Ini teman-teman tinggal pilih ya jika iya. Misalnya teman-teman mau retur obat, misalnya obat yang diterima dari PBF dalam keadaan yang tidak sesuai, dalam hal ini misalnya rusak atau mungkin expire date-nya tidak sesuai dengan yang teman-teman beli ya. Itu teman-teman bisa masukkan pada poin ke-13 ini. Masukin saja nama obatnya, nomor batch-nya berapa, kemudian kondisinya seperti apa, dan sumbernya dari mana. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik ajukan SKP. Namun pada kali ini saya tidak akan melakukan hanya sebagai tutorial saja, jadi saya tidak klik ajukan SKP karena harus diisi dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah isi semua, tinggal klik ajukan SKP, maka itu akan diproses secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana dengan SKP pembelajaran, SKP yang lain-lain, SKP pengabdian ya seperti itu. Mari kita lihat, misalnya SKP pembelajaran ya. Saya contoh saja. Nah, di sini SKP di luar dari SKP praktik itu tentunya teman-teman ketika mau melaporkan SKP harus membutuhkan bukti ya. Bukti berupa sertifikat seperti itu. Nah, ini saya coba klik dulu. Misalnya kita mau melaporkan ini di misalnya lapor SKP pembelajaran. Nah, teman-teman tinggal pilih kompetensinya aja. Teman-teman misalnya pada hari itu sedang melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan etik, atau mungkin yang lain-lain, ini tinggal disesuaikan saja pembelajaran apa yang teman-teman ingin laporkan. Ya, misalnya ini saya kasih contoh praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Kemudian teman-teman tinggal klik selesai. Kemudian jenis kegiatan yang dilaksanakan apa? Misalnya teman-teman sedang partisipasi mengikuti seminar ya, atau tidak sedang mengikuti workshop. Nah, silahkan tinggal dipilih saja sesuai dengan yang teman-teman ikuti. Nah, misalnya saya kasih contoh sedang membaca jurnal, bukan partisipasi dalam seminar saja ya, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman masukkan judul nama kegiatannya, kira-kira kegiatan seminarnya tentang apa, kemudian temanya apa ya, kemudian tempat kegiatannya silakan teman-teman isi saja. Kemudian selanjutnya itu tanggal mulai kegiatan, silakan teman-teman tinggal klik saja ini, sesuaikan saja hari apa dimulai ya. Kemudian sampai tanggal berapa, misalnya kalau 2 hari, 3 hari, tinggal sesuaikan saja di sini. Oke. Kemudian pelaksanaan kegiatannya siapa? Mungkin dari internal, PC atau PD ya, atau mungkin dari pengurus pusat, silakan tinggal diisikan saja. Kemudian teman-teman di sini berpartisipasi sebagai siapa? Apakah sebagai peserta atau mungkin sebagai panitia ya, bisa dituliskan di kolom itu. Kemudian mulai jam berapa sampai jam berapa, ini silakan diisi saja. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Apakah seminar saja atau mungkin workshop atau mungkin lebih ke kursus pelatihan ya, ini tinggal teman-teman pilih saja. Nah, pematerinya silakan teman-teman masukin saja di sini nama pematerinya berapa. Jika misalnya pematerinya lebih dari 1 narasumber atau lebih dari 2 narasumber, silakan teman-teman tinggal masukin saja, tapi dipisahkan dengan titik koma, titik 2 koma di atas, kemudian koma, kemudian titik 2 koma lagi. Kemudian masuk ke pemateri kedua, pemateri ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kemudian judul materi yang disampaikan seperti apa, tinggal diisi saja di situ. Oke. Kemudian misalnya ada tambah sesi, silakan teman-teman tinggal klik tambah sesi di sini. Misalnya pemateri pertama sesinya untuk apa, kemudian materi kedua sesinya apa, seperti itu. Atau
judulnya seperti apa. Nah, di bagian sini teman-teman silakan unggah sertifikat seminar ya. Biasanya kalau mengikuti seminar itu pasti ada outputnya adalah dikasih sertifikat ya. Dimana sertifikatnya itu tentunya ada label SKP ya, label SKP. Kemudian teman-teman tinggal unggah sertifikat seminar ya. Di sini tinggal teman-teman upload saja ya, upload di sini ya. Namun di sini saya tidak akan memasukkan sertifikat, hanya sebagai tutorial saja. Jadi saya langsung lanjut. Kemudian silakan teman-teman tulis berapa sih nilai SKP yang diberikan. Nah, kalau misalnya SKP yang diberikan berapa, tinggal kalian tulis di sini. Misalnya teman-teman dikasih SKP 3 SKP, tinggal tulis 3 SKP saja. Kemudian catatan hasil kegiatan ya. Setelah teman-teman mengikuti kegiatan seminar atau workshop tadi ya, teman-teman silakan menyatat atau menuliskan kira-kira apa dampak dari kegiatan itu terhadap teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik laporkan di bagian terakhir. Oke. Nah, kemudian karena tidak, saya klik batal saja. Oke, kemudian dengan SKP lain sebenarnya ya, dengan SKP lain itu mirip-mirip ya, karena SKP di luar SKP praktik itu tentunya teman-teman bisa laporkan ya, namun itu belum langsung di ACC oleh siap ya, tentunya harus diverifikasi dulu oleh PC, oleh pengurus atau operator PC dan operator PD. Namun jika sesuai, langsung itu diklik. Nah, biasanya untuk SKP pembelajaran, pengabdian, pengembangan ilmu dan publikasi ilmiah itu nanti akan masuk setelah teman-teman mau perbaharui serkomnya ya. Oke, bagaimana teman-teman? Tadi adalah tutorial bagaimana cara melaporkan SKP yang ada di aplikasi Siap. Jadi semuanya itu sangat praktis dengan aplikasi Siap ya. Teman-teman tinggal menyediakan saja data ya, misalnya tadi SKP praktik, misalnya teman-teman pada hari itu sedang melakukan poin-poin yang tadi di SKP praktik, silakan teman-teman tinggal masukkan saja. Begitu juga dengan SKP yang di luar praktik seperti pembelajaran, apalagi tadi pengabdian ya, publikasi ilmiah, teman-teman tinggal menuliskan saja ya SKP pembelajaran seperti apa yang mau dilaporkan, disesuaikan dengan kegiatan, dan itu sangat gampang dengan menggunakan Siap. Oke, jika misalnya video ini membantu teman-teman dalam menggunakan Siap, silakan teman-teman berikan tanda like ya. Dan jika misalnya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, silakan teman-teman tinggal share saja, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, jika misalnya juga masih membutuhkan tutorial yang lain, silakan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan mencoba membuatkan tutorial-tutorial lagi untuk Siap, Sistem Informasi Apoteker. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.